Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak soleh-solehah. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Amin. Hari ini kita akan belajar tentang alat gerak pada hewan. Mari kita simak baik-baik ya. Kita dapat bergerak untuk melakukan aktivitas sehari-hari dengan baik karena kita mempunyai organ gerak yang sempurna. Begitu juga dengan hewan. Mari kita lihat bagaimana cara hewan bergerak ya. Perlu kita ketahui organ gerak pada manusia dan hewan memiliki kesamaan. Nah, alat gerak yang digunakan itu terdapat dua macam. Yang pertama, alat gerak pasif yang berupa tulang. Dan yang kedua, alat gerak aktif yang berupa otot. Nah, kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Kerjasama di antara kedua alat tersebut membentuk sistem yang disebut sistem gerak. Oke, sekarang mari kita bahas alat gerak aktif yang disebut sebagai otot. Nah, otot itu memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Pada saat otot yang menempel pada tulang bergerak, otot tersebut akan membuat tulang bergerak. Otot pada hewan dibangun dari jaringan otot. Biasanya pada masyarakat awam, otot lebih dikenal dengan sebutan daging atau urat. Yang kedua, yaitu alat gerak pasif yang disebut tulang. Tulang disebut sebagai alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Nah, tanpa adanya alat gerak aktif yang mempengaruhi tulang, maka tulang-tulang pada hewan akan diam dan tidak dapat membentuk pergerakan. Selanjutnya kita akan membahas tentang hewan berdasarkan tulang belakangnya. Nah, hewan berdasarkan tulang belakangnya itu dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu yang pertama vertebrata, yaitu hewan yang memiliki tulang belakang. Yang kedua yaitu invertebrata, yaitu hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Nah, selanjutnya adalah contoh hewan vertebrata yang tergolong menjadi beberapa jenis, yaitu ikan, yang bisa disebut juga dengan pisces. Amfibi, yaitu hewan yang hidup di dua alam, contohnya katak. Yang ketiga itu reptil, hewan melata, contohnya buaya. Yang keempat itu aves, contohnya ayam. Yang kelima adalah mamalia, hewan menyusui, contohnya kambing. Setelah kita tahu jenis hewan vertebrata, sekarang kita juga harus tahu jenis hewan invertebrata, di mana invertebrata itu hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Contohnya ada ubur-ubur. Pembelajaran hari ini cukup sampai di sini ya. Cacing. Jangan lupa dan juga dipelajari lagi, dan kalian jaga kesehatan selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.